Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Apakah masih semangat? Pastinya harus tetap semangat dong. Kali ini ketemu lagi nih sama Kak Ikni di pertemuan sosiologi yang sekarang. Di pertemuan yang sekarang, kita akan mempelajari materi mengenai pengendalian sosial. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan setelah materi penyimpangan sosial. Di materi yang sekarang, kita akan mempelajari 4 pembahasan pokok. Pertama, mengenai pengertian pengendalian sosial. Kedua, fungsi pengendalian sosial. Ketiga, tujuan pengendalian sosial. Dan yang keempat, bagaimana proses pengendalian sosial itu dilakukan. Yang pertama, mengenai pengertian pengendalian sosial. Seperti yang telah tampak pada slide, pengendalian sosial adalah berbagai upaya untuk mencegah maupun mengatasi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat agar setiap anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Mengapa pengendalian sosial ini penting? Karena pengendalian sosial ini dilakukan untuk mencegah atau mengatasi berbagai penyimpangan sosial yang terjadi. Tanpa adanya pengendalian sosial, maka akan ada kemungkinan penyimpangan sosial dapat terulang atau dapat dilakukan kembali oleh individu atau kelompok masyarakat. Sehingga secara umum, pengendalian sosial dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah atau mengatasi agar tidak terjadi penyimpangan sosial sehingga dapat kembali pada nilai dan norma yang telah ada. Selanjutnya, terdapat 4 fungsi pengendalian sosial. Pertama, mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Melalui pengendalian sosial, masyarakat diyakinkan kembali bahwa menaati nilai dan norma sosial adalah usaha yang baik untuk menjalani kehidupan. Dengan hadirnya pengendalian sosial, kehidupan masyarakat akan tetap aman, damai, dan tertib. Cara yang bisa dilakukan supaya masyarakat yakin dengan norma sosial yang berlaku dapat dilakukan melalui pendidikan, sugesti, ataupun menonjolkan kelebihan norma. Fungsi yang kedua, memberikan penghargaan kepada yang telah taat mengikuti norma sosial. Di lingkungan sekolah, hal yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan penghargaan kepada siswa teladan. Penghargaan seperti ini diberikan pada siswa yang mampu menaati norma dan aturan di sekolah dengan baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi siswa lainnya. Contohnya, Nurfa mendapat nilai terbaik di kelas sosiologi dan selalu berperilaku jujur saat ujian. Atas pencapaiannya tersebut, kemudian ia mendapatkan penghargaan berupa piala siswa teladan. Fungsi yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Setelah adanya pengendalian sosial, pelaku tindak penyimpangan bisa merasa malu atas perbuatannya dan tidak ingin mengulangi hukuman yang pernah diberikan. Contohnya, jika terjadi hubungan seks di luar nikah, 2 orang melakukan seks di luar nikah sampai menyebabkan kehamilan akan malu ketika masyarakat mengetahui masalah ini. Selain itu, di lingkungan masyarakat, pelaku akan diperbincangkan oleh warga sekitar. Konsekuensi yang lainnya, jika pelaku masih bersekolah, maka sekolah akan memberikan sanksi kepada mereka, bahkan terancam dikeluarkan dari sekolah. Fungsi yang keempat, menciptakan sistem hukum. Ketika rasa malu dan takut masih diabaikan oleh pelaku yang menyimpang, maka masyarakat atau pemerintah akhirnya menciptakan hukum agar tidak ada lagi penyimpangan dan membuat jera pelakunya. Contohnya, hukuman penjara terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian. Materi yang selanjutnya mengenai tujuan pengendalian sosial. Tujuan utama dari pengendalian sosial ini untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial, maka keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud karena sudah tidak ada lagi penyimpangan. Materi berikutnya mengenai bagaimana pengendalian sosial dilakukan. Kira-kira bagaimana sih? Kalian ada yang tahu? Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Berdasarkan sifatnya, proses pengendalian sosial dilakukan melalui 2 cara. Pertama, secara preventif, dan yang kedua, secara represif. Secara preventif, pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang. Contohnya, untuk mencegah anak datang terlambat ke sekolah, maka orang tua akan membangunkan anaknya lebih pagi. Yang kedua ialah represif, pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan untuk memulihkan keadaan yang disertai dengan sanksi atau hukuman agar pelakunya jera. Contohnya, penilangan oleh polisi kepada pengendara motor atau mobil yang tidak membawa kartu SIM.
Dari kedua sifat pengendalian sosial tersebut, upaya preventif dilakukan untuk mencegah, sedangkan represif dilakukan untuk memulihkan kembali dengan disertai memberikan sanksi. Nah, sampai sini kalian bisa memahami dan membedakannya kan? Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Berdasarkan proses pengendalian sosialnya, terdapat dua. Pertama, secara persuasif atau ajakan, dan yang kedua secara koersif atau paksaan. Secara persuasif dilakukan dengan cara mengajak, memberi bimbingan, menasehati, atau membujuk agar seseorang tidak melakukan penyimpangan. Misalnya, ajakan untuk menjauhi narkoba. Secara koersif, pengendalian sosial koersif ialah memaksa masyarakat agar mematuhi norma yang berlaku. Pengendalian koersif dilakukan dengan pemberian sanksi atau hukuman pada pelaku penyimpangan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Hukuman menimbulkan efek jera pada pelaku dan menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan semata. Pengendalian secara koersif merupakan alternatif terakhir jika cara persuasif atau ajakan sudah tidak mampu mengendalikan penyimpangan sosial. Contohnya, polisi menangkap pelaku tindak pencurian. Yang terakhir, berdasarkan pelaksanaannya, terdapat dua, yaitu pengendalian sosial formal dan pengendalian sosial informal. Yang pertama, pengendalian sosial formal dilakukan dan dibantu pelaksanaannya oleh lembaga resmi negara seperti oleh kepolisian, sekolah, dan agama. Yang kedua, pengendalian sosial informal dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat seperti tokoh masyarakat, tetangga, bahkan orang sekitar. Biasanya, sanksi yang diberikan oleh orang sekitar seperti dikucilkan, digosipkan, bahkan diusir dari lingkungannya. Sekian pembahasan materi dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.